garis miring 10 Romawi garis miring 2016. Pada hari ini Jumat tanggal 19 September 2023 jam 14 WITA bertempat di kantor Poltekkes Banjarmasin. Saya Muhammad Solihin Rahman, NIM P07133220053, jabatan penyidik Kesatuan Poltekkes D4 Kesling, agama Islam. Telah mengambil sumpah seorang ahli, nama Masrudi Mukhtar, tempat lahir Aruyan, tanggal lahir 19 Februari 1988, jenis kelamin 17 Februari 1988, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan dosen. Sesuai dengan agama Islam yang telah dianutnya dengan disaksikan oleh nama Muhammad Rizky dengan NIM P07133220001, jabatan Kepala Penyidik Agama Islam. Saksi kedua, nama Muhammad Ihsan dengan jabatan Penyidik Agama Islam. Sehubungan dengan pasal 120 ayat 2 KUHAP, maka untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya dalam perkara tersangka pencemaran air sungai di Desa Martadah telah bersumpah menjadi saksi dengan mengucapkan lafal sebagai berikut. Kepada ahli diharap untuk berdiri dan mengambil sumpah. Oh ya. Bisa diulangi Pak? Ya, ya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. Diharap kepada ahli dan saksi dapat menandatangani. Demikianlah berita acara pengambilan sumpah ahli. Ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan. Kemudian ditutup dan ditandatangani di Poltekkes Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 19 September 2023. Kebakaran hutan yang diduga dilakukan oleh suatu perusahaan sawit, di mana perusahaan sawit tersebut akan membuka lahan, dan ternyata pembukaan lahan tersebut dengan cara pembakaran, dan ternyata pembakaran tersebut malah merambat ke mana-mana. Mungkin sebelumnya saya ingin menanyakan, apakah saudara ahli bersedia untuk memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang saudara miliki? Yes, saya bersedia. Oke, baik. Baik, karena tadi sudah saya jelaskan mengenai sedikit kronologi dari kasus yang kami tangani, apakah dari saudara ahli setelah paham atau ada yang ingin, apakah perlu saya ulangi kembali untuk kasusnya? Belum paham. Oke, baik. Beberapa waktu yang lalu kami kedatangan oleh beberapa orang saksi, di mana saksi tersebut menyatakan bahwa di Desa Alu-Alu telah terjadi kebakaran hutan, di mana kebakaran hutan ini terjadi karena dari saksi tersebut mengatakan bahwa kebakaran hutan ini terjadi karena perusahaan sawit yang akan membuka lahan di daerah permukiman Desa Alu-Alu tersebut. Dan ternyata setelah
kami selidiki, seharusnya pembukaan lahan tersebut dilakukan dengan pembakaran lahan, mohon maaf. Dan pembakaran lahan tersebut ternyata merambat ke lahan yang lain, jadi kebakaran merambat kemana-mana. Dan ternyata juga setelah kami tanyakan dan kami datangi ke sana, ditemukan juga ada beberapa bukti. Oke, baik, apakah sudah jelas? Sudah sedikit jelas. Oke, baik, saudara ahli. Mungkin masuk ke pertanyaan. Dari laporan saksi yang telah kami terima, di mana kebakaran lahan tersebut dan ada udara di desa Alu-Alu tersebut menjadi tidak baik. Apakah itu bisa dikatakan menjadi landasan laporan dari saksi tersebut? Apakah itu bisa menjadi landasan laporan tersebut? Oke. Beberapa waktu yang lalu saya ambil sore hari ya, menuju Banjarmasin di sore hari itu. Di sana banyak sekali titik-titik api. Kalau yang dilihat oleh masyarakat sekitar benar memang dari kawasan yang dimiliki oleh perusahaan sawit tadi, itu terbakar semua di situ, menyebabkan kabut asap ya. Maka jelas itu ada hubungan kausalitas di situ. Jadi menurut pandangan dari dari pantauan warga sekitar bahwa itu benar karhutla yang disebabkan oleh perusahaan sawit tadi. Baik, saya akan menanyakan kembali kepada saudara ahli. Menurut saudara ahli, apakah laporan kebakaran hutan ini adalah tindakan pidana? Dan apakah ada peraturan yang spesifik menyatakan hal tersebut? Oke, laporan karhutla itu bukan tindak pidana. Laporan itu untuk melaporkan terjadinya suatu tindak pidana. Jadi orang melapor itu bukan suatu tindak pidana, tapi untuk menyampaikan adanya dugaan tindak pidana. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut saudara ahli, apakah mungkin kasus kebakaran hutan dan lahan ini merupakan kasus yang bisa diakibatkan oleh musim kemarau yang panjang sehingga memperluas kawasan kebakaran? Ya, karhutla itu bisa terjadi karena gejala alam ya. Lagi sekarang tingkat panas bumi tinggi ya. Bisa jadi karena memang akibat ulah kesalahan manusia seperti meneror ya. Misalkan tadi yang buka lahan dan kebakaran. Baik, saudara ahli, saya akan melanjutkan. Terkait bukti yang ditemukan oleh saksi, menyatakan bahwa ada ditemukan bukti berupa baju, korek, dan jirigen di area dan pinggir jalan sekitar lahan yang terbakar. Dan saksi merasa bahwa itu milik daripada perusahaan tersebut yang dekat dengan pemukiman. Menurut saudara ahli, apakah bisa disebut sebagai bukti tersebut memang bisa disebut bahwa itu memang milik perusahaan itu? Kalau ditanya apakah itu milik perusahaan, mungkin bukan kapasitas saya ya. Mungkin penyidik yang harus mendalami hal itu tuh. Bisa jadi di dekat itu, di dekat perusahaan tambang perusahaan sawit tadi. Di sana ada area pemancingan ya. Jadi kawasan pemancing itu dia biasa bawa korek untuk merokok, bawa baju untuk baju ganti, dan bawa bensin. Kalau nanti misalkan dia jaga-jaga kalau motornya kehabisan bensin. Jadi perlu upaya mendalam dari seorang penyidik, bukan ditanyakan ke saya sebagai ahli. Tapi apakah itu bisa dijadikan barang bukti? Secara hukum bisa, ya. Secara hukum itu bisa jadi barang bukti ya, bisa. Tapi apakah itu bukti yang memiliki relevansi dengan terjadinya karhutla? Makanya harus bisa menjawab itu penyidik sendiri itu. Namanya proses penyidikan itu membuat terang suatu perkara pidana. Baik, terima kasih. Selanjutnya,
Membakar hutan selain melanggar undang-undang juga memiliki dampak terhadap lingkungan dan manusia, diantaranya hilangnya habitat makhluk hidup, polusi udara, pemanasan global, dan mengganggu kesehatan masyarakat. Menurut saudara ahli, apakah pelaku akan dikenai pasal berlapis terkait permasalahan ini? Harus dibedakan ya antara kebakaran lahan dengan kebakaran hutan. Yang saudara tangani ini kebakaran hutan apa lahan? Kebakaran lahan. Bukan hutan, lahan berarti ya. Nah, berarti kalau lahan yang terbakar, ya membuka apa lahan dengan cara dibakar, ya. Nah, itu merupakan suatu tindak pidana ya. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu. Larangan sudah jelas, orang dilarang membuka lahan dengan cara dibakar. Sanksi pidana juga jelas ya. Nah, kalau hutan, ya maka konteks undang-undangnya harus dibedakan ya. Di sini tidak pada koridor Undang-Undang Nomor 32 lagi. Yang dilarang di Undang-Undang 32 itu kan membakar lahan, membuka lahan dengan cara dibakar, bukan hutan. Lahan dan hutan itu dua hal yang berbeda tuh ya. Nah, kalau ternyata yang dibakar itu hutan itu kan dibagi jadi ada kawasan hutan lindung, hutan produksi ya, dan lain-lain, termasuk juga hutan adat. Ternyata dibakar itu adalah kawasan hutan ya. Nah, itu konteksnya maka Undang-Undang 41 ya, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 99 sebenarnya berubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, tapi tidak semua kegiatan membakar hutan itu tindak pidana. Di PP 21 ya tentang penyelenggaraan kehutanan itu diatur ya, sepanjang untuk misalkan membasmi hama tanaman ya, kemudian untuk kepentingan pertanian dan lain-lain, nah itu diperbolehkan ya. Apalagi tadi kebiasaan kita di Kalimantan Selatan itu kan ada adat menyangkut membuka lahan dengan cara dibakar, membuka hutan dengan cara dibakar untuk kepentingan pertanian ya oleh masyarakat hukum adat, oleh Dayak ya misalkan. Nah itu justru dilindungi melalui undang-undang ya, baik undang-undang kehutanan ya maupun undang-undang lingkungan hidup tadi. Jadi poinnya adalah tidak semua perbuatan atau aktivitas membakar lahan dan hutan ini tindak pidana. Dilihat dulu apa namanya perbuatan konkretnya itu apa. Baik saudara ahli, pertanyaan selanjutnya adalah terjadinya kebakaran lahan tersebut apa saja yang menjadi faktor percepatan dan arah penyebaran api? Oke, banyak ya kalau dari mungkin ini nanti yang bisa jawab ini kan polisi ini kan dikit-dikit nyalakan kan alam. Kemarin stadion ribut yang salah itu adalah angin. Kemudian kasus Lempang kemarin ya itu juga karena tertimpa ini beda atau nah jadi kalau dari segi ilmu perspektif ilmunya lain ya hukum maksudnya banyak ya dari cuaca ya kemudian angin dan lain-lain ya. Dari segi hukum mungkin ya tadi perbuatan dari korporat atau pelaku karena tadi itu sendiri. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya adalah apabila pelaku kebakaran hutan adalah pihak perusahaan, menurut saudara ahli, apa saja yang bisa menjadi motif perusahaan tersebut membakar lahan? Ya tentu motif pertama itu motif ekonomi. Yang namanya membuka lahan itu kan biayanya besar ya. Maka paling gampang itu dengan cara dibakar orang ya. Nah, itu kan pendidikan. Nah, padahal itu ada tanggung jawab hukum tuh. Bahwa setiap pelaku usaha yang memiliki perizinan usaha harusnya dia memiliki instrumen preventif dan represif agar semua aktivitas usahanya tadi ketika terjadi karhutla itu bisa dilakukan secara baik. Diatur di dalam peraturan pemerintah tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, ini sudah diatur di sana. Baik, Bapak, mungkin saya akan melanjutkan pertanyaannya. Menurut saudara ahli, apakah benar dari bukti-bukti yang ditemukan pelaku kebakaran lahan adalah pihak perusahaan? Maka langkah selanjutnya harus dilakukannya untuk menindaklanjuti dari kasus
kasus kebakaran lahan tersebut? Ya kalau terkumpul 200 bukti saja proses hukum pidana bisa jalan. Apalagi tadi alat bukti yang lain ya, ada keterangan saksi, cukup keterangan ahli, ada alat bukti surat, petunjuk ya, kemudian alat bukti lain, maka ya proses tahapan selanjutnya dalam mekanisme perkara pidana itu bisa dilanjutkan tahap berikutnya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari saya. Menurut saudara ahli, dari pernyataan saksi disebutkan bahwa rusaknya udara dikarenakan banyaknya asap yang tidak pernah hilang selama beberapa hari. Apakah dalam permasalahan ini dapat menjadi dasar untuk pelaporan kejadian kebakaran lahan? Kalau menjadi dasar utama mungkin tidak, tapi menjadi salah satu dasar saja ya. Tapi di sini tadi kuncinya adalah penyidikan yang komprehensif, yang benar-benar berorientasi pada kebenaran, tidak kebenaran yang berhukum, tapi kebenaran ilmiah. Apakah ada korelasi dengan wilayah di alun-alun tadi bahwa yang terjadi kebakaran hutan lahan tadi itu adalah perusahaan sawit tadi. Itu saja pertanyaan dari kami mengenai kasus kebakaran. Saudara ahli, ini saya ingin menanyakan lagi. Menurut saudara ahli, apa saja hal yang memenuhi syarat dalam pembukaan lahan? Kalau secara spesifik saya tidak bisa jawab ya. Cuma kalau berdasarkan instrumen hukum ya, nah itu banyak ada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mungkin bisa dijadikan rujukan ya oleh teman-teman penyidik ya. Nah yang pertama adalah pastikan pembukaan lahan tadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Membuka lahan cara dibakar itu tidak berbeda, karena itu berbeda. Nah, kemudian instrumen hukum yang saya maksud tadi, yang pertama adalah kita memiliki peraturan pemerintah tentang pengendalian kebakaran hutan lahan. Nanti dicek saja ya di Google ya, PP nomor berapa, tanggal berapa. Tapi judulnya itu tadi, PP tentang pengendalian kebakaran hutan lahan. Bahwa memang membuka lahan dengan cara dibakar itu salah gitu. Tapi di berbagai ketentuan peraturan undangan itu diatur bahwa membuka lahan yang sesuai itu seperti apa, yang tidak punya atur seperti apa ya. Nah tinggal penyidik ini harus menggali berbagai ketentuan peraturan undangan yang memiliki korelasi dengan kasus ini tadi. Oke, baik saudara ahli, mungkin itu saja untuk pertanyaan dari kami mengenai kasus kebakaran lahan di Desa Alu-Alu. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas